Terima kasih Mbak Silvi. Jadi saya kira mungkin program pertanian ini kan menjadi konsumsi publik ya. Jadi selalu dibahas, kemudian juga relate dengan banyak rakyat kita yang berprofesi sebagai petani tentu saja. Dan ini menjadi salah satu dari program Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program utamanya adalah bagaimana kita bisa mencapai swasembada pangan. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, berapa lama saya dikasih waktu nih untuk saya Punya menjelaskan? 10 menit Mas Dar, karena nanti kita akan lebih baik tanya jawab sih, biar asik ya. Oke. Baik, jadi gini, mungkin ada 3 poin saja, mungkin saya akan meng-highlight poin gitu ya, karena kalau kita bicara semua tentu saja 10 menit nggak akan cukup. Yang pertama gini, mungkin rakyat bertanya, kenapa sih mesti swasembada pangan gitu. Ada ahli mengatakan kepada saya, pernah menyampaikan kepada saya bahwa ngapain sih Pak Wamen, kan kalau kita ini impor beras, toh kita juga kan ekspor minyak sawit kita besar. Jadi biasa di dunia internasional itu ekspor dan impor. Ini menurut saya adalah opini yang berbahaya gitu. Kenapa sih mesti swasembada dan kenapa mesti ada ketahanan pangan dan di ujungnya kita berdaulat di bidang pangan gitu. Nah, artinya swasembada itu kan swasembada, self sufficient. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat kita dari yang kita produksi sendiri. Nah, COVID telah memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita. Bagaimana di situasi sulit semua negara akan bertindak untuk kepentingan negaranya masing-masing. Jadi jangan dipikir begitu kita punya duit, kemudian kita butuh pangan yang kita butuhkan dari negara lain misalnya, kemudian karena kita punya duit, kemudian negara itu di situasi tertentu akan memberikan pangannya kepada kita. Itu pelajaran sangat berharga. Saya kira di tempatnya Pak Menko Pangan sudah sempat disinggung bahwa Pak Zulhas waktu jadi Menteri Perdagangan bernegosiasi dengan satu negara untuk mendatangkan beras dan sampai sekarang itu barang itu nggak pernah ada. Gitu. Nah, kenapa mesti swasembada? Kemudian ada ketahanan. Setelah tahan itu kemudian kita berdaulat. Apa sih kedaulatan? Kedaulatan itu artinya kita memerintah negara dan bangsa kita ini tanpa diintervensi, dirongrong, atau dipengaruhi oleh kepentingan lain. Apakah itu kepentingan lain itu bisa negara lain, bisa lembaga lain, bisa LSM, NGO, dan seterusnya ya. Kita punya kedaulatan, punya kekuatan untuk mengatur diri kita sendiri. Nah, bayangkan manakala kebutuhan pokok manusia hidup itu selain air adalah makan. Nah, manakala kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, maka jangan nanti disalahkan siapa-siapa, manakala di kemudian hari kebutuhan pokok kita ini menjadi titik lemah kita, nilai tawar kita sangat lemah dalam kita bergaul di percaturan dunia geopolitik di seluruh dunia ini. Artinya negara lain, kelompok lain, ya orang lain, pihak lain yang ada di luar dari bangsa dan negara kita, itu dengan sangat mudah menitipkan kepentingan dia manakala pangan itu tidak kita kuasai sendiri. Kan begitu. Sehingga kedaulatan pangan ini tidak bisa ditawar lagi. Kita bisa hidup tanpa handphone, kita bisa hidup tanpa mobil gitu ya. Tapi orang tidak bisa, manusia tidak bisa hidup tanpa pangan. Manakala pangan kurang, orang lapar, mau tidak mau kita pasti menyerah dengan kepentingan. Nah, sehingga Presiden menaruh kedaulatan pangan yang dimulai dari kita bagaimana memenuhi kebutuhan pangan kita ini dengan cara kita berswasembada memenuhi kebutuhan pokok kita. Pertama kebutuhan pokok kita, 1 beras, 2 jagung, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi juga swasembada ini nggak bisa kemudian semua kita penuhi semua. Jadi pelan-pelan. Tahun ini Presiden sudah menargetkan kita tidak impor beras, kita tidak impor jagung, kita tidak impor gula konsumsi, dan kita tidak impor lagi garam konsumsi. Clear di situ. Sehingga kita menuju ke sana. Garam itu menjadi domain Kemenko Pangan bersama dengan Kementerian KKP, tapi 3 diantaranya adalah domainnya dari Kementerian Pertanian. Gitu. Dan alhamdulillah di kuartal pertama ini BPS, bukan pertanian tapi Badan Pusat Statistik kita, melaporkan kenaikan produksi padi dan beras kita naik 54% dibanding 2024. Artinya naik 54% dibanding tahun sebelumnya. Jagung
naik 39% dibanding tahun sebelumnya. Ya kan itu. Kemudian ada kebijakan. Nah ini saya mau cerita yang kedua, ini kebijakan ya. Yang kedua tapi ada latar belakangnya Mbak Silvi. Saya pernah datang ke acara, ya saya kunjungan kerja di satu daerah, kemudian ada banyak pertanyaan dari masyarakat, kemudian karena pertanyaan tidak bisa saya jawab semua, saking banyaknya, saya ngasih nomor telepon saya ke saya sekitar 200 atau 300 petani di situ. Kalau ada apa-apa hubungi saya di nomor 0811 sekian. Saya pikir mungkin yang akan WA saya 100-200 orang. Ternyata ada satu orang ngambil video, taruh di TikTok, viral, ditonton jutaan orang. Dalam satu malam handphone saya mungkin ada 20-30 ribu WA masuk. Nah, ya macam-macam lah ya, dengan keluhan macam-macam. Tapi saya lihat dari sekian banyak WA masuk, itu ada 4 hal yang menjadi secara statistik dari yang masuk tadi, itu ada 4 hal yang menjadi kunci atau poin utama yang dibutuhkan oleh petani. Yang pertama, petani itu butuh bibit yang baik, terstandar dan mutunya baik. Dan itu sudah kita penuhi. Kita sudah bekerja sama dengan kampus, ya banyak kampus, ya termasuk IPB di dalamnya, untuk kita semua produksi bibit unggul dari kampus semua kita beli. Itu nomor satu. Yang kedua, orang mengeluhkan tentang air dan irigasi. Dan alhamdulillah sekarang ini Presiden Prabowo sudah ini menjadi prioritas dalam membangun sistem pertanian kita. Irigasi yang sudah dibangun diperbaiki, yang belum dibangun kita bangun. Sudah ada dianggarkan 12 triliun untuk memperbaiki 83.000 titik irigasi, dan masih ditambah kalau kurang ada 10 triliun lagi standby. Karena ini saking pentingnya. Yang ketiga adalah pupuk. Orang tuh ngeluh pupuk. Dan alhamdulillah dengan adanya efisiensi, orang kan ngira efisiensi itu anggaran APBN 3.000 triliun kemudian dihemat-hemat jadi 1.000, kan enggak. 3.000 tetap dihabiskan, tapi dihabiskan dengan cara yang baik. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan pupuk bersubsidi full 9,5 juta ton di tahun 2025 ini, yang manakala di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 itu hanya 4,7, ya, setengahnya. Sehingga ini sekarang petani, bukan petani nyari pupuk, tapi sekarang pupuk yang nyari petani. Gitu. Yang nomor 4 ya, dari 30.000 WA tadi Mbak. Nah ini kita bisa lihat nih, dulu kita pernah 9,5 terus turun terus. Nah baru di 2025 kita perbaiki gitu ya. Nah yang keempat adalah Pak Wamen, biasanya kalau musim panen raya harga jatuh. Bagaimana caranya harga nggak jatuh? Karena kalau harga jatuh Mbak, semua subsidi kita nggak ada artinya, muspro semua. Subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi uang APBN yang keluar untuk perbaiki irigasi, muspro semua. Karena tujuan ini semua kan selain produksi yang tinggi adalah mensejahterakan petani. Oleh karena itu untuk poin yang keempat, Presiden sudah menetapkan HPP gabah kering dipanen di sawah itu 6.500. Kemudian sudah dan yang beli 6.500 siapa? Siapa saja, pedagang boleh, siapapun boleh. Pasar yang harus membeli dengan minimal 6.500 gabah kering di sawah. Manakala pasar tidak menyerap karena panen raya, maka disitulah ditugaskan Badan Urusan Logistik Perumbulok untuk mengambil gabah di tengah sawah, di pematang sawah. Kalau dulu Bulog selalu duduk, kemudian orang setor beras, sekarang enggak, orang Bulog yang datang ke pematang sawah untuk membeli gabahnya. Poin ketiga, ya tadi kan poin pertama kedaulatan, yang ke poin kedua, poin-poin tadi ada 4 saya jelaskan. Yang poin yang ketiga adalah kenapa Bulog ditugaskan tidak membeli beras lagi, tapi membeli gabah 6.500 di pematang dan di sawah. Karena kalau Bulog membeli dan meneruskan membelinya beras, itu artinya Bulog ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan tengkulak. Tapi manakala Bulog datang ke pematang sawah, negara dalam hal ini arms dari negara adalah Bulog, ketemu sama petaninya. Ketemu 6.500-nya. Dijamin dibeli 6.500-nya. Kemudian manakala di satu titik sawah ada pedagang dan ada Bulog datang membeli gabah yang sama, Bulog
selama pedagang swasta membeli minimal 6.500, Bulog tidak ada kewajiban membeli. Jadi ini tujuannya adalah supaya harga terjaga di 6.500, kemudian petaninya sejahtera. Itu poin yang ketiga. Dan poin bonusnya, 3 poin tadi ada poin bonus. Poin bonusnya adalah alhamdulillah Mbak Silvi, sampai dengan bulan Mei kemarin, ya sampai dengan hari ini kita bulan Juni tanggal 19, Bulog telah berhasil menyerap gabah kering dipanen, kemudian digiling jadi beras dan disimpan di gudang, itu lebih dari 2,5 juta ton. Lebih dari 2,5 juta ton. Kalau ditambah sisa beras yang disimpan di gudang dari tahun 2024, saat ini di gudang Bulog sebagai beras cadangan pemerintah itu totalnya lebih dari 4 juta ton. Dan ini terbesar sepanjang Bulog ada dan terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Nomor 1. Nah nomor 2-nya kapan? Kita lihat di tabel, kita lihat nomor 2-nya tahun 1984 di mana Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Insya Allah ini tren ini akan kita terus pertahankan. Ya. Kenapa? Karena negara kita butuh logistik yang cukup dan petaninya harus sejahtera. Catatan lagi, poin bonus yang kedua, jangan dipikir beras 4 juta itu adalah total semua panenan rakyat kita, salah. Bulog hanya membeli 10% kemungkinan ini dari total panenan ini yang diserap oleh Bulog hanya 10%-nya saja. Hanya untuk yang tidak bisa diserap pasar, tidak dibeli dengan 6.500, diserap oleh Bulog. Begitu, sehingga panenan kita ini sebetulnya kalau kita nyerap sudah 2,5 juta, artinya sebetulnya panenan itu 25 juta ton. Gitu. Nah, jadi ini untuk menjadi, kadang-kadang kan orang ngertinya, mikirnya bahwa semua panen itu dibeli Bulog, bukan. Bulog hanya membeli kira-kira 10% di daerah-daerah yang sulit, di daerah-daerah yang dimana pasar tidak bisa membeli. Pedagang beras tidak bisa beli, di situ Bulog hadir. Kira-kira itu poin 3 plus bonus 2 yang perlu dan bisa saya sampaikan di momen yang sangat singkat ini. Terima kasih Mbak Silvi.